Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dunia ini hanya bersifat fana dan sementara, sedangkan tujuan hidup kita sebenarnya adalah akhirat kelak. Dunia ini hanyalah sebuah tempat persinggahan untuk kita, tempat mengumpulkan bekal menuju akhirat, dan tempat mempersiapkan kehidupan akhirat yang merupakan kehidupan sebenarnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Disebutkan di dalam kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berisi nasihat-nasihat bijaksana bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda kepada salah seorang sahabat, yaitu Abu Dzar Al-Ghifari rahimahullah, "Wahai Abu Dzar, yang pertama, perbaharuilah perahumu karena lautan itu sangat dalam. Yang kedua, carilah perbekalan yang lengkap karena perjalanan itu sangat jauh. Yang ketiga, kurangilah beban karena rintangan itu amatlah sulit untuk diatasi. Yang keempat, ikhlaslah dalam beramal karena yang menilai baik dan buruk adalah Zat yang Maha melihat." Adapun maksud daripada 4 nasihat Rasulullah SAW tersebut adalah perbaharuilah perahumu, maksudnya perbaikilah niatmu dalam setiap beramal agar engkau memperoleh pahala dan selamat dari siksa Allah. Kurangilah beban, maksudnya janganlah banyak-banyak engkau mengambil keduniaan. Diserupakannya akhirat dengan lautan yang dalam, perjalanan yang jauh, dan rintangan yang amat sulit untuk diatasi karena banyaknya kesulitan dan rintangan yang mesti dilewati untuk bisa sampai kepada kebahagiaan akhirat. Abu Sulaiman Ad-Darani berkata, "Beruntunglah orang yang dalam hidupnya benar-benar hanya mengharap ridha Allah." Ucapan Ad-Darani ini mengacu pada sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Mu'az radhiyallahu anhu, yaitu artinya, "Ikhlaslah niat, niscaya engkau akan menerima balasan amalmu meskipun amalmu itu sedikit."
Selanjutnya lebih jauh mengenai makna yang tersirat dari nasihat Rasulullah SAW tersebut kepada Abu Dzar, dapat kita ambil hikmah yang terkandung di dalamnya, bahwa yang sebenarnya menjadi tempat persinggahan adalah akhirat kelak, sedangkan dunia ini hanyalah sementara. Dunia hanya sebagai ladang untuk mempersiapkan bekal sebaik-baiknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Persiapan menuju ke akhirat diibaratkan seperti menempuh perjalanan mengarungi lautan yang luas, sehingga hendaknya kita benar-benar telah memiliki persiapan yang baik dan matang. Kita juga hendaknya mengurangi beban, yakni beban pertanggungjawaban duniawi, yaitu janganlah kita terlalu berlebih-lebihan atau terlalu melekatkan hati kita dalam mengambil urusan duniawi, sehingga di akhirat kelak kita tidak dibebankan dengan bertanggungjawab tentang dunia yang terlalu banyak. Di dalam kitab Nashul Ibad juga diterangkan tentang dua perumpamaan manusia yang tiada bekal menuju alam kubur. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq pernah berkata, barang siapa masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan. Semoga kita semua mampu mempersiapkan bekal ke akhirat dengan sebaik-baiknya dan mendapat ridha Allah serta tempat yang baik di akhirat kelak dengan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintahnya dan Rasulnya, menjauhi segala larangannya, dimudahkan dalam melakukan ibadah dan segala kebaikan. Dan semoga kita dijauhkan dari tergolong kepada 5 kelompok manusia, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Akan datang pada umatku suatu masa yang mana umatku mencintai 5 perkara dan melupakan 5 perkara lainnya, yaitu yang pertama, mereka mencintai dunia dengan melupakan akhirat. Yang kedua, mereka mencintai kehidupan dunia dengan melupakan kematian. Yang ketiga, mereka mencintai rumah yang megah dengan melupakan kubur. Yang keempat, mereka mencintai harta benda dengan melupakan hisab pertanggungjawabannya. Yang kelima, mereka mencintai makhluk dengan melupakan Khaliknya, penciptanya, yaitu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 17, sedang kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal. Dan di antara mereka ada orang yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Quran Surah Al-Baqarah ayat 201. Inilah doa yang sebaik-baiknya bagi seorang muslim. Demikianlah 4 nasihat Rasulullah SAW untuk persiapan bekal akhirat. Wahai sahabat muslim yang beriman, marilah sama-sama kita senantiasa untuk mengetahui 4 nasihat Rasulullah SAW ini. Dengan mengetahui 4 nasihat Rasulullah SAW ini, maka kita semua senantiasa mempersiapkan perbekalan menuju akhirat. Seakhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.